apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersbun Arif dari Forum News Network. Bagaimana ini? Kelihatannya masih banyak yang memperpanjang liburan karena, Menteri Menpan RB terutama untuk ASN itu mengambil kebijaksanaan untuk mengantisipasi kepadatan itu menambah masa liburnya para ASN ini dan menjadi WFH begitu kalau tidak salah ya mulai tanggal, 15 sampai 17 gitu ya. Tetapi kita, ajak Anda untuk melihat realitas, politik hari ini, baik secara nasional maupun, konteksnya regional itu, terlihat sekarang mulai memanas ya. Orang banyak menunggu-nunggu soal putusan di Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara kalau level Papua itu ada satu bahkan 2 peristiwa yang sekarang ini paling banyak mendapat sorotan. Pertama adalah keputusan Panglima TNI untuk menetapkan bahwa tidak lagi menggunakan istilah KKB tetapi Organisasi Papua Merdeka, berarti ini adalah gerakan separatis. Nah, kemudian yang kedua itu terjadi keributan di Sorong antara, polisi militer, dari Angkatan Laut dengan Brimob. Nah, kenapa ini penting kita, singgung juga karena kan sampai saat ini polisi itu tetap menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata di Papua gitu ya dan dengan begitu artinya kewenangan untuk menangani itu kalau kriminal ya polisi. Sementara sekarang Panglima TNI memutuskan semacam itu. Nah, ini bisa jadi, di level ini bisa jadi keributan, dalam tanda petik di level pusat, sementara di daerah itu dampaknya bisa juga lebih serius. Nah, saya akan ajak Anda memperbincangkan soal ini bersama dengan, pengamat militer dan juga, analis politik dari Universitas Nasional, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes, wabarakatuh. ya. Selamat Lebaran, Bung. Yes. Mohon Maaf maaf lahir lahir batin. batin. Yes, Ya, taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim ya, Bung ya. Ginting. Ini Anda termasuk yang, pulang kampung atau tetap bertahan di Jakarta? Kampungnya sudah di Jakarta kan? Oh, oke ya. Yes, Ya, oke. Jadi oke, ini, keputusan ini cukup cukup menarik ya, Bung Bung Ginting ya, dan, ya. bagi saya lagi bertanya-tanya, mengapa kemudian ini tidak ditarik ke level lebih atas lagi ya? Karena kan kita tahu ada kebijakan yang berbeda di kepolisian, sementara ini di lapangan sering kali terjadi gesekan-gesekan semacam ini. Ya, kalau saya sejak awal memang selalu menggunakan terminologi Organisasi Papua Merdeka, Bu. Yes, Jadi ini berangkat dari sejarah, berangkat juga dari acuannya adalah konstitusi. mhm, Kalau kita lihat bagaimana pergerakannya, aksi ofensif gerakan separatis di Papua itu kan selalu diakhiri dengan melarikan diri ke hutan atau gunung. Nah, mhm, ini kan merupakan taktik teknik gerilya atau taktik teknik perang gerilya sehingga sulit dikejar oleh aparat keamanan baik militer maupun kepolisian. Jadi ini apalagi kalau mereka menyatu dengan rakyat, cair di situ, di kampung-kampung atau di basis perlawanan. Karena itu menurut saya memang kesalahan fatal jika negara masih mengkategorikan mereka sebagai kriminal bersenjata. Kalau kita lihat apa yang dilakukan mereka, lari ke kampung, ke hutan, ke gunung, itu bagian dari taktik atau teknik gerilya. Nah, perang gerilya ini tidak masuk dalam domain kepolisian. Kepolisian tidak dilatih untuk menghadapi perang gerilya. Perang gerilya adalah tugas dari militer. Di seluruh dunia juga begitu. kalau Nah, polisi kita Kamtibmas saja lihat ya, lagi. jadi ya, Kamtibmas lah Iya. gitu ya. Nah, kalau BRIMOB itu misalnya, dia penegakan hukum dengan risiko tinggi. Atau kalau dalam bahasa asal mereka sebagai polisi istimewa, ini penanganan kejahatan intensitas tinggi. Nah, ini kan bukan lagi kejahatan, bukan lagi Kamtibmas, Bu. Jadi skalanya harus kita lihat. Misalnya sama, kalau kita lihat secara sederhana lah, film Die Hard di Amerika itu. Bagaimana pertamanya ditangani oleh polisi biasa, kemudian nggak bisa nih oleh polisi BRIMOB lah kalau istilah di Indonesia,
Begitu senjatanya sudah senjata modern, alat berat, segala macam, oh ini nggak bisa, ini harus militer. Nah, senjata yang digunakan kelompok separatis ini adalah senjata modern, bukan lagi senjata rakitan. Nah, karena itu harus juga dibedakan. Negara harus juga selalu mengevaluasi ini sudah sejak kapan istilah eh, kelompok kriminal bersenjata ini diberlakukan. Ini sejak kemudian pemerintahan Presiden Jokowi pada pemerintahan pertama. Dan ini kan evaluasinya seperti apa? Kenapa tidak ada evaluasi? Contoh dalam 1 bulan terakhir ini saja sudah 5 anggota TNI Polri gugur di situ. Nah, dalam rentang 6 bulan terakhir, eskalasinya juga semakin tinggi. Bahkan kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana aparat keamanan kita, baik TNI maupun Polri itu, video sudah beredar, itu dicincang, Bung Hersu, seperti ke daging, mohon maaf, sadisme begitu ya. Dipotong tangannya, dipotong lehernya, segala macam. Ini bukan soal kriminal bersenjata biasa. Jelas separatisme itu tujuan akhirnya adalah memisahkan diri. Artinya ini ada negara di dalam negara. Ya, tidak ada lain. Yang harus melakukannya adalah militer. Jadi saya setuju dengan keputusan Panglima TNI ini karena mengacu ke konstitusi juga jelas bahwa salah satu tugas militer adalah menjaga kedaulatan. Di situ disebutkan misalnya berdasarkan amanat konstitusi pasal 30 ayat 3 itu kan TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, sehingga semua hakikat ancaman yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara ini, bidang tugas dan wewenang domainnya TNI, bukan lagi domain polisi. Jadi lihat kadarnya lagi. Kalau kemudian kadarnya sudah sangat tinggi, untuk apa dipaksakan BRIMOB untuk terjun? Nah, ini juga kita harus tahu mengapa kemudian TNI yang di BP-kan di bawah perintah Polri, bukan di balik Polri, di bawah BP TNI, ini kan ada skala-skalanya. Misalnya kasus demo kerusuhan di ibu kota, di kota-kota besar, TNI di BP-kan di bawah Diperbantukan lah ya, di kepolisian. bawah. Nah, Ya. kalau kemudian di Papua ini mestinya udah berubah kondisinya, bukan lagi polisi sebagai leading sector. Ini kondisinya sudah semakin parah, hakikat ancamannya sudah nyata, maka kemudian harus diubah. Menurut saya harus bijak juga negara, bukan kemudian berpikir siapa yang menjadi leading sector, jangan kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan serupa, kesalahan pimpinan ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto di Timor Timur, yang mengakibatkan lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Kita tidak boleh kemudian menyerahkan begitu saja persoalan kedaulatan ini kepada kepolisian. Nanti malah kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? TNI tentu tidak bisa dipersalahkan dalam kasus seperti ini. Dia harus tetap dengan tugasnya. Mungkin Panglima TNI Agus Subianto ingin meningkatkan moral prajuritnya setelah beberapa kali dalam sebulan itu sudah 5 kali anggota TNI terbunuh begitu. Ini kan ada keraguan-raguan. Ini wilayahnya siapa? Penegakan hukum atau ini bukan lagi wilayah penegakan hukum menurut saya. Juga seperti kritik saya terhadap aktivis LSM, pendekatan hukum. Loh, pendekatan hukum kalau situasinya di luar perang boleh, tapi ini kan situasinya situasi perang.
bukan lagi penegakan hukum. Begitu Bung Hersu. Ya, tentu ada konsekuensi ya dari penyebutan ya, mengembalikan status Ya, sebagai OPM ini lagi kan, dan kemudian ini mereka kan kategorinya sekarang menjadi kombatan gitu ya, Bung Ginting ya, dan ya. itu ada konsekuensi yang harus dipatuhi juga. Nah, tetapi pertanyaannya kan pada saat yang bersamaan sekarang status KKB itu juga belum dicabut, masih digunakan oleh Polri. Ini kan harusnya tidak bisa terjadi semacam ini. Kalau TNI mengambil keputusan sendiri, Polri masih menggunakan pendekatan yang lama, di lapangan ini bisa jadi persoalan serius kan? Nah, jadi silahkan aja menurut saya polisi menggunakan terminologi kelompok kriminal bersenjata. Memang kalau misalnya ada sebutan kriminal, maka itu menjadi tugas kepolisian. Tapi menurut saya naif sekali jika kita semua, masyarakat dan juga bangsa ini tidak memahami bahwa pelakunya adalah kelompok bersenjata gerakan separatis Papua Merdeka. Tujuannya apa? Ya jelas disintegrasi, memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berarti mengancam keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, bukan hanya kekuatannya yang semakin berkembang kalau kita lihat sejak tahun 1965 ya, tapi kita juga lihat eh, akibat keterbelakangan dan homogenitas penduduk di eh, Provinsi Papua ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa eh, jangan lupa mereka telah diistimewakan ya dengan mendapatkan APBN, eh, serta digelontorkan dana otsus yang sangat besar. Ini kan termasuk perlakuan-perlakuan istimewa. Begitu juga di era Jokowi misalnya perlakuan harga bahan bakar minyak yang sama dengan daerah lain. Juga adanya percepatan pembangunan infrastruktur. Terakhir juga ada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Artinya upaya melakukan kesejahteraan juga dilakukan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian upaya membangun lapangan terbang, jalan, jembatan dihadang oleh kelompok bersenjata ini. Bagaimana mau membangun fisik, membangun kesejahteraan kalau situasinya belum aman. Maka mana yang harus didahulukan? Seperti kita tahu, pembangunan jalan atau jembatan yang semula dilakukan oleh Kementerian PUPR tidak sanggup, banyak korban sipil, sekarang ditangani oleh Satuan Jeni. Jadi bekerja sambil bertempur. Artinya memang situasinya tidak baik-baik saja di sana. Jadi menurut saya kita harus kembali lagi ke amanat konstitusi bahwa ini sebenarnya momentum bagus di akhir pemerintahan Jokowi untuk mengevaluasi setelah hampir 2 periode. Jangan malu untuk kemudian melakukan atau mengembalikan istilah menjadi organisasi Papua Merdeka. Toh mereka juga menamakannya juga seperti itu, Operasi Papua Merdeka. Seperti misalnya GAM, Gerakan Aceh Merdeka dulu, itu nama mereka. Maka TNI juga jangan kemudian mengubah nama jadi GPK, Gerakan Pengacau Keamanan, seperti juga Papua. Jadi harus menggunakan nama sesuai apa yang diatribut dilakukan oleh mereka, sehingga kita tidak salah. Apa yang dilakukan oleh Panglima TNI juga tidak salah karena mereka juga menyebut dirinya OPM, begitu Bung Hersu. Jadi ini dengan menetapkan kembali disebut sebagai OPM, ini berlaku hukum perang dong, Bung Ginting jadi. Ya, kalau menurut saya itu adalah dukungan moral dari pimpinan TNI supaya tidak ragu untuk Hmm. menumpas karena ini adalah uh, melawan kelompok bersenjata, Hmm. bukan cuma kriminal, Hmm. tapi bersenjata dan tujuannya melepaskan diri. Ya menurut saya tanpa harus ada peraturan. Peraturan itu kan di bawah konstitusi, undang-undang TNI juga mengamanatkan separatisme, apalagi kemudian
ancaman terhadap kedaulatan negara, ya harus ditumpas dengan kekuatan militer, bukan kemudian mereka bersenjata, kita menangkap lalu diadili secara peradilan militer. Seperti Bung Hersu tadi bilang, mereka kombatan kemudian juga menggunakan pangkat-pangkat militer juga, Bung Hersu. Ya, Nah, betul. jadi dalam hukum Jenewa tidak ada masalah membunuh mereka di medan perang. Mereka juga merasa tidak bersalah untuk membunuh anggota TNI karena ini hukum perang, hukum besi perang. Jadi ya seperti itu. Bukan bicara hak asasi manusia adalah eh, bagaimana kemudian membunuh lawan tapi tidak dengan sadis dipotong-potong segala macam. Cukup ditembak mati ya sudah gitulah. Ya, Ini ya kalau ya, hukum ya. perang. Nah, kemarin itu kan ada juga selain Anda sebut bahwa ada perlakuan yang kejam terhadap prajurit TNI. Tetapi kan juga ada kemarin eksesnya ya penyiksaan terhadap mereka yang diduga sebagai OPM gitu yang dilakukan oleh Ya, TNI dan itu diakui sendiri juga oleh Mabes TNI. Nah, ini ya, kan ini juga dampak-dampak yang semacam semacam ini nantinya harusnya bisa dihindarkan juga kan Bung Ginting dengan soal ini, dengan penerapan UPM ini. ya. Makanya menurut saya juga sejak awal harus ada eh, polisi militer yang Ya. mendampingi Mhm. dalam operasi-operasi, termasuk juga hukum militer. Diberitahu Mhm. kalau Anda dalam bertempur, maka tidak boleh melakukan pelanggaran HAM, ya, Mhm. seperti menyakiti, menyayat segala macam. Mhm. Itu mungkin bagian dari pelanggaran HAM, makanya diproses. Nah, kemudian juga harus diberikan penyuluhan dari tentara korps hukum militer. Juga pembinaan mental juga harus diberikan kepada mereka supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti aturan main hukum Jenewa dalam sebuah pertempuran melawan Oke. melawan organisasi yang ingin melepaskan diri dari sebuah negara. Itu diakui, tidak apa-apa. Jadi kita tidak perlu takut misalnya ketika Inggris menyerang Kepulauan Malvinas yang versi Argentina dan juga versi Inggris adalah Falkland, itu tidak ada yang mengatakan bahwa Inggris melakukan pelanggaran HAM karena itu wilayah dari Inggris gitu loh. Sama Mhm. dengan kasus yang dilakukan Israel membom konsulat Iran Ya, di di Damaskus. Damaskus. Ya. Ya, itu kan juga wilayah sebuah negara karena ini merupakan sebuah pembelaan Iran. Mhm. Harga dirinya 13 warganya eh, mati atau gugur, termasuk 2 jenderalnya. Ini Mhm. adalah perlawanan. Sama dengan Indonesia. Begitu misalnya kita tahu kepala BIN Ya. daerah Mhm. Papua waktu itu Mhm. juga gugur. Nah, ini memang perlawanan bersenjata yang harus dilawan dengan senjata. Jadi harus dipahami juga organisasi ini bukan hanya front kriminal, mereka punya front politik, Mhm. front diplomasi, ekonomi, juga psikologi dan propaganda. Maka kemudian kita lihat misalnya baru-baru ini BBC menyiarkan anak Papua usia 12 yang tewas akibat pertempuran. Itu kan juga menggambarkan bahwa memang ada propaganda ini. Jadi semuanya masuk di situ. Ada front-front yang bukan cuma bersenjata. Makanya sangat simplistis atau naif sekali kalau kemudian hanya dikategorikan kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis teroris. Itu kan sudah lengkap sebenarnya Ya, untuk ya. tidak mengatakan bahwa ini sebenarnya memang uh, organisasi yang ingin melepaskan diri. Dan jangan lupa PBB sudah mensahkan Papua bagian dari Indonesia setelah melalui penentuan PEPRA itu, Ya, ya. penentuan pendapat rakyat atau Ya. referendum sudah sah.
resolusi PBB-nya sudah ada, Dewan Keamanan juga mengesahkan. Jadi tidak ada yang salah apa yang dilakukan TNI untuk melakukan perlawanan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia di bumi Papua. Begitu Bung Hersu. Jadi artinya kalau Anda, penilaian Anda ini sebenarnya meskipun oke, bagus dilakukan sekarang, tapi ini sebenarnya cukup terlambat ya. Kalau kenapa baru ditetapkan statusnya seperti itu gitu. Ya menurut saya terlambat. Mestinya evaluasi pemerintahan Jokowi itu evaluasi bisa 1 tahun, 2 tahun, atau Hmm, hmm. 3 tahun. Ini kan sudah hampir 10 tahun Ya, periode ya. kepemimpinan Jokowi, dan Hmm, masalah Papua juga ditangani oleh Istana Wakil Presiden. Tidak hmm, ada bagaimana mau membangun kalau situasinya sangat tidak baik-baik saja. Kita oke. ingat misalnya apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto misalnya soal trilogi itu, Bung Hersu. Ya, trilogi Jadi pembangunan untuk ya. Hmm. bangun itu Perlu pertama harus stabilitas ya. aman dulu. Ya, stabilitas Iya, keamanan ya. stabilitas, Hmm. kemudian baru pembangunan, baru pemerataan Ya, ya. gitu. Nah, jadi bagaimana mau membangun kalau kemudian kita ingin membangun Trans Papua tapi dirusak, Hmm. membangun jembatan dirusak. Kita tahu misalnya ada 500 lebih pelabuhan udara termasuk perintis di Papua. Berapa yang dijaga Kopasgat? Hmm. Tidak sampai 10 yang dijaga. Itu masih kurang menurut saya, Bung Hersu. Jadi Hmm. jangan sampai kemudian orang tidak paham eh, siapa berwenang di wilayah pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Sama dengan kasus yang Anda singgung Hmm. tadi, bentrok antara POM Angkatan Laut dengan Brimob. Nah, ini Ya. kan juga karena masing-masing tidak memahami ini domainnya siapa gitu. Di Hmm. pelabuhan laut ya domainnya Angkatan Laut, di Hmm. pelabuhan udara domainnya Angkatan Udara. Nah sama, di gunung, di hutan ini domainnya siapa? Ya Hmm. domainnya tentara, dalam hal ini pasukan-pasukan yang sudah lebih terlatih. Begitu Bung Ya, Hersu. ya. Oke, nah ini yang menarik ya, Anda masuk ke wilayah itu karena kita tahu lah diam-diam ada semacam rivalitas antara antara Polri dan TNI, dan ada semacam ego sektoral ya masing-masing gitu ya, Bung Ya, iya. Ginting. Makanya saya tanyakan, mengapa kemudian ini keterkesan kok kemudian pemerintah dalam hal ini level presiden, dalam Anda sebut tadi wilayah memang diberikan kewenangan pada wakil presiden, tapi kita tidak bisa melepas itu kan hanya mandat yang diberikan kepada Pak Iya, Wapres, harusnya presiden yang mengambil alih persoalan ya. Mengapa iya. kemudian sebenarnya ini tidak langsung dari istana gitu yang memutuskan? Mengapa kemudian hanya TNI menyebutkan semacam itu dan pada saat yang bersamaan belum ada pernyataan misalnya katakanlah dari Polri bahwa dengan status ini berarti Polri akan sekarang menjadi membackup statusnya dibalik diperbantukan kepada TNI, bukan seperti TNI sekarang yang diperbantukan kepada Polri. Ya, menurut saya ini isyarat juga dari Mabes TNI kepada Mhm, istana bahwa mhm, ada yang keliru yang mhm, harus segera dibenahi menurut saya. Domainnya sudah berubah. Domain kepolisian sudah diberikan. mhm. Tapi ini sudah panjang waktunya. Jangan Betul. sampai kemudian wilayah Papua lepas, kemudian baru kemudian saling menyalahkan. Jadi ini sebenarnya peringatan dini dari Mabes TNI bahwa sudah waktunya dievaluasi bagaimana penanganan keamanan di Papua. Jadi siapa yang domain di sini itu juga harus ada evaluasi. Begitu situasi sudah aman, maka diserahkan kepada kepolisian. Di mana-mana juga begitu, Bung Hersu. Mhm, Misalnya situasi ada kerusuhan, kepolisian tidak sanggup, maka ditangani TNI. Setelah situasi normal, dikembalikan mhm. kepada polisi. Oh, ini wilayah Kamtipmas. Ini sekarang bukan wilayah Kamtipmas lagi menurut Ya, saya. ya, ya. Sudah wilayah perang. Jadi ini peringatan dari Mabes TNI kepada istana supaya segera membenahi, dan jangan lupa juga APBN Nah, itu untuk dia kan. masalah ini Iya. harus ditingkatkan. Saya beberapa kali ke Papua itu ngeri Bung Hersu karena pos-pos itu sangat tidak memadai gitu loh. Mhm, Ini di mana kemudian
ketika kemudian di sejumlah kota dibangun pembangunan markas-markas TNI dan Polri sangat-sangat bagus, tapi di Papua itu masih rapuh, hanya tidak ada pengamanan yang maksimal. Ya, Hmm. padahal beberapa kali kita tahu bahwa terjadi penyerbuan di pos-pos Mhm. yang memang tidak terjaga. Menurut saya jangan sampai kita menyerahkan tentara kita di wilayah operasi itu hanya untuk mati. Kasihan sekali menurut saya. Ya, ya, ya. Mereka bertugas meninggalkan satuan, meninggalkan keluarganya hanya untuk menyerahkan diri. Nah, belum lagi menurut saya dengan adanya pemekaran wilayah Mhm. Papua yang dari satu provinsi sekarang menjadi 6 provinsi, itu kan juga bagian dari membangun kesejahteraan di Papua. Mhm. Harus ada pengamanannya juga, Ya. sehingga harus ada kemudian pembangunan satuan-satuan organik di sana, Mhm. bukan satuan operasi yang diberangkatkan dari satuan-satuan di luar Papua. Harus misalnya dibangun berapa banyak satuan kostrat ada di Mhm. bumi Papua. Mhm. Jangan-jangan eh, paling tidak misalnya ada 10 satuan, jangan semuanya kumpul di Jawa Timur, Mhm. termasuk marinir, brigadenya ada di Surabaya, brigade Kostrat juga ada di Pulau Jawa. Yang dibutuhkan adalah satuan-satuan di sana menjaga wilayah kedaulatan Indonesia di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. Itu yang harus jadi rentang kendali. Bagaimana soal biayanya, negara harus mikirkan itu. Ya, 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 Kalau ya. tidak ada dana, maka mungkin bisa dilakukan tukar guling segala macam gitu, Bung Hersu. Ya, karena dengan keputusan dari Panglima TNI menetapkan OPM ya, itu kan ada konsekuensi anggaran gitu ya. Iya, betul. Ya, sama juga ketika misalnya penegakan hukum, Mabes Polri kan juga memerlukan anggaran juga untuk penegakan hukum di Papua. Nah, sekarang persoalannya kan kemudian kalau dua-duanya melakukan hal yang sama, itu kan sebenarnya kantongnya sama, di APBN yang sama dan itu harusnya pemerintah Iya, pusat gitu ya. iya. Jadi ya haruslah dipikirkan. Menurut saya juga, apakah kemudian reformasi ini sudah benar menempatkan posisi polisi langsung di bawah presiden gitu, Bung Mhm, Hersu. iya, iya, iya. Karena cuma di Indonesia. Mhm. Nah, ini harus dievaluasi. Ini reformasi sudah berapa tahun? Sudah 25 tahunan. Ya sudah waktunya dievaluasi. Kalau memang keliru, harus dikembalikan ke misalnya Kementerian Hankam. Ya kalau memang itu lebih bagus, kenapa tidak? Mhm. Karena jangan lupa dalam konstitusi juga sistem pertahanan keamanan rakyat semesta menjadi satu. Mhm. Karena misalnya proses atau berdirinya kepolisian Indonesia berbeda dengan kepolisian negara lain juga, Mhm. termasuk proses berdirinya militer Indonesia berbeda dengan militer Barat dan militer komunis. Nah, Ya. polisi ini kan juga yang paling tua justru BRIMOB itu, Bung. Ya, 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 Ini, ya. iya, ini kan asal muasalnya adalah polisi istimewa Mhm. yang dibangun untuk menghadang sekutu masuk ke Indonesia oleh Jepang ini kan. Mhm. Jadi yang paling tua memang BRIMOB dulunya, semula polisi istimewa, kemudian menjadi mobil brigade, diubah jadi dalam bahasa Indonesia brigade mobil. Memang dia paramiliter. Mhm. Nah, tapi persoalannya jadi saya ingat apa yang dilakukan dulu oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Nah, Mhm. terkait senjata, Bu. Nah, Ah, iya, senjata iya. BRIMOB ini Mhm. itu tidak boleh eh, standarnya militer, nggak boleh, harus di bawah begitu. Mhm, mhm, Nah, mhm, mhm. kalau kemudian senjatanya sama, maka kemudian yang terjadi adalah mereka merasa sama, senjatanya sama, jumlahnya lebih besar, maka terjadi konflik-konflik TNI dengan Polri karena merasa bahwa kita setara. Makanya Mhm. harus juga dibedakan. Ini paramiliter, bukan militer. Nah, Ya, ya, sekarang ya. senjatanya sama. Maka dia merasa bahwa misalnya BRIMOB jauh lebih banyak kok Mhm, daripada mhm. eh,
satuan marinir atau angkatan laut Ya. di Papua, mereka merasa dari sisi jumlah lebih besar, persenjataan juga tidak kalah, bahkan mungkin lebih bagus, ya disinilah kemudian secara psikologis terjadi benturan. Ya, ya. Mestinya di mana-mana di Inggris, Bung Hersu tahu misalnya, polisi kan hanya pakai pentungan aja. Ya, 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 Nah, ya, ya. nah, polisi yang di atas setingkat BRIMOB, senjatanya juga kalibernya tidak boleh kaliber seperti militer, harus di bawah itu. Nah, apa yang dilakukan? Kekhawatiran Jenderal Gatot Nurmantio pada saat menjadi Panglima TNI waktu itu masuk akal. Tidak boleh kemudian eh, eh, BRIMOB itu menjadi kombatan. Ini paramiliter, bukan militer. Nah, kalau memang BRIMOB mau seperti yang sekarang, ya sudah, masukkan aja dia dalam TNI, bukan dalam kepolisian. Begitu. Ya, ya, Jadi ya, ya, jelas warnanya BRIMOB tidak abu-abu. Kalau ya, seperti ini kan dia merasa bahwa beda matra, gitu ya. kan? Dia kepolisian, dia merasa lebih tidak, artinya tidak kalah dengan kesatuan marinir atau kesatuan Kostrad dan lain-lain atau Kopasgat. Nah, Ya. ini yang harus juga dipahami dalam benturan atau bentrokan di Sorong. pelabuhan Ya. Sorong itu. Hmm, Ya, ya, ini ya, kan memang domainnya ya. Angkatan Laut, Bung Hansu. Mestinya mereka cukup tahu diri bahwa Hmm, Pulau Nuwun gitu. hmm, Sebenarnya tinggal bilang saja bahwa ini ada saudara saya begini begini begini. Begitu, bukan kemudian menunjukkan bahwa gue juga nggak kalah. Ini hmm. kita menyayangkan kalau ada benturan-benturan ini, yang sangat diuntungkan adalah pihak lawan, dalam hal ini tepuk tangan OPM begitu, karena Ya. mereka saling benturan. Ini tidak boleh. BRIMOB atau polisi juga harus menyatu dengan TNI. Soliditas itu harus ditunjukkan di lapangan, bukan seperti soliditas di ucapan para elit-elitnya. Ya, ya, Begitu, ya. Bung Hersu. Iya, iya, iya. Dan saya kira ini kalau kemudian, tidak segera ada langkah-langkah yang konkret dari pemerintah pusat, ekses semacam ini tidak lagi mungkin tidak akan hanya terjadi di pelabuhan, nanti bisa terjadi di gunung, ya kan ketika mulai, TNI menetapkan sebagai OPM, kan ini kita bisa membayangkan terjadi semacam itu dan itu bisa jauh lebih serius ya dampaknya. Nah, makanya, jadi eh, tujuan mereka ada di wilayah Papua kan jelas, tugasnya adalah tugas-tugas khusus. Seperti BRIMOB itu kan adalah satuan di bawah pelaksana tugas Mabes Polri untuk menjaga Kamtipmas berskala tinggi gitu kan, Mhm. yang tidak bisa dilakukan polisi-polisi biasa. Dan ini tentunya harus bersinergi. Kita harus lihat juga seperti di kasus Poso gitu kan, kan Mmm, bergantian, ya, mana yang kemudian dipimpin oleh polisi, mana yang saatnya dipimpin oleh kemudian TNI ketika menyergap Santoso. Oh, ini mmm, mhm, situasinya udah beda nih. mhm, Di wilayah gunung yang polisi tidak sanggup menjangkau mhm, seperti itu. Jadi uh, istana juga harus mengetahui ya, perbedaan-perbedaan itu. Sebenarnya di Kementerian Polhukam kan juga sudah ada deputi-deputinya mhm, yang sebenarnya bisa berkoordinasi. Namanya juga Deputi Koordinasi Kamtipmas misalnya, mhm, Deputi Koordinasi Pertahanan Nasional. Dari situ saja sebenarnya sudah seharusnya tidak ada lagi perbedaan atau ini wilayah saya, ini wilayah Anda. Sebenarnya koordinasinya sudah ada di kantor Menko Polhukam, karena itu koordinasi yang bagus itu harusnya implementasinya juga bagus di lapangan. ya, Jangan sampai ada benturan-benturan di bawah. Ini kan kalau kita lihat mereka ini sebenarnya uh, pelaku-pelakunya kalau kita lihat usianya masih muda, Bung Hersu, betul, ya, 20-an, ya, yang ya, 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 mentalnya mungkin ya. baru berubah dari mental SMA yang suka tawuran begitu kan, kemudian masuk TNI, masuk Polri, ya seperti itu jiwanya. Mhm, Sama dengan di lapangan, kalau demonstrasi itu mahasiswa, mhm, mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 begitu kan, mhm, mentalnya masih masih seperti SMA, ketemu dengan polisi atau tentara,
yang mentalnya juga masih seperti itu, ya sudah. Kalau kita tidak bisa kendalikan Iya. bagaimana mental mereka itu, gitu, Bung. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting ya. Kita berharap tentu saja ya, operasi-operasi TNI yang dilakukan di Papua ini, tentu saja, ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan wilayah Papua dan tentu untuk meningkatkan kesejahteraan dari rakyat Papua. Itu yang paling penting saya kira ya, Bung Ginting, karena Ya, bagaimanapun juga kan, Papua ini adalah bagian dari saudara-saudara kita semua gitu ya. Bahwa kemudian muncul ada ekses-ekses semacam ini tentu harus lebih diperlukan tindakan secara militer, tapi saya kira kita tidak boleh hanya berhenti pada operasi-operasi militer, tetapi juga operasi-operasi kemanusiaan, operasi kesejahteraan, dan lain-lain yang harus diperhatikan juga. mungkin terakhir Bung Hersu, jadi Iya, harus juga dipilah bagaimana kemudian menurut saya pertama operasi harus menyatu antara operasi intelijen, operasi tempur dan operasi binter untuk iya, kesejahteraan. Loh, iya, bagaimana mau melakukan operasi pembinaan teritorial kalau kemudian masih ada yang ingin melepaskan diri. Jadi iya, harus aparat intelijen tuh harus bisa membedakan mana warga yang pro merah putih, mhm, mana warga yang pro bintang kejora, harus dipisahkan. mhm, Kemudian digalang. Kalau memang tidak bisa digalang, tetap maunya OPM, maka dilakukan dengan operasi tempur, kan begitu. mhm, Setelah itu, setelah kemudian semuanya mau dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia pro merah putih, baru dilakukan pembinaan teritorial. Tidak mungkin pembinaan teritorial bisa dilakukan kalau intelijennya lemah, iya, tempurnya lemah. Jadi harus ada pola-pola mana yang lebih dahulu. Sama seperti saya bilang tadi, ini polisi dulu atau TNI dulu, harus iya, dilihat dulu iya, iya, ancamannya iya, seperti iya, iya, apa. Jadi iya, jangan kemudian rebutan begitu. iya, oke, Saya kira itu Bung Hersu, baik. dan harus terukur, jangan sampai melakukan pelanggaran HAM. Gitu Bung Hersu. Yes, baik, terima kasih Bung Ginting, ya sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bung. Terima kasih.